Kemudian kita lanjutkan daripada perkataan para sahabat tadi. Jadi kata Ibnu Mubarak, aku heran kepada orang yang tidak sudi mencari ilmu. Bagaimana mungkin ia bisa mampu membawa dirinya kepada kemuliaan? Kemudian seorang ahli hikmah berkata, sesungguhnya aku tidak bisa berbelas kasih kepada salah satu dari dua orang berikut ini. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu namun tidak memahaminya. Jaga kita tuh rajin aja nuntut ilmu, cuma kada paham-paham, kada ngerti-ngerti. Nah, apa yang salah? Nah, yaitu orang yang menuntut ilmu namun tidak memahaminya karena meremehkan ilmu tadi. Jadi, bila kita kada ngerti-ngerti, kada paham-paham, itu lantaran kita kada perhatian kepada ilmu tadi. Artinya belum sungguh-sungguh, belum ada kesiapan lahir dan batin diri kita. Belum siap lagi. Artinya masih memikirkan yang lain. Kada siap lagi jaga kita. Nah, karena meremehkan ilmu. Nah, jadi kada yakin dan percaya kepada ilmunya yang dituntut tadi. Kada yakin dan percaya. Nah, maka sedikit kita mengutip daripada kitab Ad-Darun Nafis. Kesepakatan ulama ma'rifat, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya adalah tauhidul sifat. Nah, musahadah tauhidul sifat, musahadah tauhidul af'al, musahadah tauhidul asma. Jalan untuk sampai kepada Allah itu diantaranya bermusahadah tauhidul sifat. Di mana engkau melihat dan menyaksikan kepada alam dan kepada diri tadi, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Surah apa itu? Surah Al-Jariyat ayat 20 dan 21. Terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah itu pada alam semesta dan juga pada dirimu sendiri. Kalau jar Tuhan, nah, kalau engkau hendak melihat kekuasaanku, melihat keagungan dan kebesaran diriku, maka engkau lihatlah alam. Engkau saksikanlah alam. Engkau lihat dan perhatikan kepada dirimu kekuasaanku. Nah, engkau lihat kekuasaanku, di antaranya kudrat. Nah, Allah tadi maha perkasa. Allah Ta'ala tadi maha kuasa. Engkau lihat dan perhatikan kepada dirimu. Jadi kata para arifillah, untuk sampai kepada Allah tuh jalannya ada 4. Yaitu bermusyahadah, tauhidul sifat, melihat kepada diri, melihat kepada alam. Nah, melihat kepada alam, alam yang luas tadi. Melihat kepada diri, perhatikan. Maka tiada yang kuasa pada hakikatnya kecuali hanyalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kuasa tuh hanyalah Allah. Perhatikan pada diri. Nah, itu jalan untuk sampai kepada Allah tadi. Jalan tuh harus dijalani. Kalau hendak ke ampah kada lewat sini, jalan mana? Nah, kalau ada jalan dijalani. Kalau kada dijalani, macam mana hendak sampai ke Banjar? Nah, kalau berdiam aja kayak ini, kada bisa sampai di jalan. Berarti diamal. Nah, tapi kalau kita kadang ngerti, kada paham-paham, lantaran kita meremehkan ilmu tadi, kada sungguh-sungguh. Kalau kada sampai-sampai diri kita kepada Allah, maka dilihatlah kepada diri dan kepada alam tadi. Itu disebut bermusahadah. Melihat dan menyaksikan keesaan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat Allah yang pertama dalam sifat 20 yaitu wujud. Engkau lihat dan perhatikan pada diri dan kepada alam itu kekuasaanku tadi, kata Allah, di antaranya wujud. Bahwa tiada yang mewujud atau tiada yang wujud kecuali yang wujud tadi adalah Allah. Wujud artinya ada.
Maka ketika kita memandang alam, memandang kepada diri kita, yang ada itu engkau pandang hanyalah yang ada tuh hanyalah Allah. Wujud Allah, adanya Allah. Maka dirikanlah tauhid tadi kepada diri tadi. Pandang kepada diri macam itu. Pandang kepada alam, tiada yang wujud, tidak ada wujud lain kecuali yang ada tuh hanya Allah. Adanya Allah. Tahu adanya Allah. Adanya tuh wujud artinya adanya Allah. Adanya Allah tadi menunjukkan adanya diri kita dan adanya alam. Jangan alam dan diri kita tuh menunjukkan adanya Allah, salah kita. Memahami tadi. Maka kata Allah dalam surah Al-Jariyah tadi, terdapat tanda-tanda kekuasaanku, kebesaranku, di antaranya sifatku, asmaku, zatku, dan af'al perbuatanku tadi nampak kepada alam dan pada dirimu sendiri. Maka ketika kita memandang setiap yang wujud, yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Wujud adanya Allah. Sedangkan wujud diri kita dan alam itu hanyalah mazhar. Mazhar tuh ya sandaran, macam wayang. Nih wayang disebut mazhar. Wayang itu diadakan oleh sang dalang. Wujudnya tidak ada. Nah, lalu diadakan oleh sang dalang, maka disebutlah dia mazhar. Nah, maka disebutlah dia wujud majazi tadi. Majazi atau majas. Nah, di sini disebutkan tuan saya tadi majas itu bayang. Maka kita pandang kepada diri tadi, kepada alam. Karena sifat 20 dimulai dengan yang pertama artinya wujud. Wujud itu adanya Allah. Mana adanya Allah? Adanya Allah itu mengadakan alam dan mengadakan diri kita. Bukan diri kita yang mengadakan Tuhan, bukan. Bukan alam yang mengadakan Tuhan, bukan. Tetapi Allah lah yang mengadakan alam dan diri kita. Jadi adanya wujud Allah mengadakan wujud alam. Adanya es batu tunah karena adanya air. Macam itu memandang wujud. Ini kan air kalau masukkan dalam kulkas, kalau 9 bulan 9 hari jadi apa? Masukkan dalam freezer. Nah, jadi batu es. Nah, hilang airnya yang ada batu es. Batu es inilah disebut wujud adanya. Ini adanya tadi. Inilah adanya air tadi. Adanya air. Nah, ini air yang nyata. Karena Allah itu bernama Al-Jahir. Jadi ketika diri kita itu dapat melihat dan menyaksikan Allah. Nah, dapat melihat dan menyaksikan Allah ketika kita memandang alam, memandang kepada diri tadi, kita melihat wujud Allah yang maha jahir tadi. Nah, maka Allah tadi bernama Al-Jahir, maha nyata. Tetapi ketika kita memandang alam dan memandang kepada diri kita, belum bisa melihat Allah. Belum bisa melihat wujudnya Allah. Nah, maka Allah tadi bernama Al-Batin, maha gaib atau tersembunyi. Bukan berarti Allah Ta'ala ada. Bukan berarti Allah Ta'ala tiada. Diulangi tadi. Ketika kita memandang alam semesta, apa aja tadi? Gunung, awan, matahari, bulan dan bintang, manusia, dan lain sebagainya. Alam semesta beserta isinya kita pandang. Termasuk memandang kepada diri kita tadi. Kita pandang, tetapi kita belum melihat adanya Allah, maka disebutlah Allah tadi gaib. Gaib tadi bukan berarti Allah Ta'ala tidak ada. Karena Allah bernama Al-Batin. Nah, maha gaib tadi. Nah,
Bukan berarti Allah Ta'ala tidak tampak atau tidak ada. Nah, atau macam malam hari ini kan banyak orangnya. Kita lihat malam ini tadi. Siapa yang kada hadir misalnya Rahman. Nah, Rahman tadi kada dilihat saat ini. Gaib Rahman nih. Bukan berarti Rahman tadi tidak ada. Ada orangnya, cuma tidak hadir sekarang. Karena engkau belum bisa melihatnya sekarang. Nah, tetapi ketika memandang alam yang banyak nih kita lihat Talib. Oh, Talib ada, nampak. Nah, ini Al-Jahir Maha nyata. Nyata adanya. Nah, disebut gaib karena belum melihat saat itu. Belum melihat saat ini disebut gaib. Bukan berarti tidak. Aku ada jejar Tuhan. Nah, aku kada kemana-mana jejar Tuhan. Cuma ada di mana-mana. Di mana engkau berada, di situ ada. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha berkata-kata. Di mana kamu berada, di sana ada aku. Nah, di mana aja engkau ada, di sana ada aku. Jangan aku ya engkau ya aku, karena jamu. Nah, karena bini orang, bini seorang. Nah, bini seorang diambil orang kada mau. Nah, ini ya aku ya engkau tadi, engkau ya aku tadi. Nah, ini kejadiannya. Ya tadi tanah orang tanahnya, duit orang duitnya diambil orang marah. Nah, kacau jadinya tuh. Nah, jadi jar Tuhan tuh aku aja. Nah, engkau tuh lain Tuhan. Engkau tuh kenyataanku, engkau tuh majarku. Nah, lalu engkau menyebut tadi engkau Tuhanku. Jar si engkau tadi. Nah, jadi engkau. Jadi aku, nah itu sebutan orang pertama tunggal tadi. Yang pemilik asma, yang maha tunggal, yang ahad. Nah, maka sampailah kita kepada tauhidul sifat, yaitu tentang keesaan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhidul sifat itu bukan kita yang mengesahkan Tuhan. Jadi kesalahan kita kadang-kadang kita seolah-olah nang mengesahkan Tuhan. Tidak. Tuhan itu memang dasar bujur esa. Tuhan itu memang bujur-bujur wujud adanya tidak diadakan. Jadi Allah Ta'ala tadi tidak diadakan. Nah, jangan kita mengadakan Tuhan. Nah, contoh tauhidul apa. Nah, tadi kalau kada aku kata Tuhan tak mungkin engkau bisa berjalan dari rumah ke sini tadi nah kalau bukan aku. Nah, maka yang mengadakan tadi Tuhan yang mengadakan afal perbuatan. Kada dihayal-hayal. Maka kata Tuhan tadi, akulah yang maha wujud, akulah yang maha ada tadi. Nah, jadi wujud Tuhan wal awalu, wal akhiru. Misalnya awal tadi, misal awal air. Awalnya kan air. Akhirnya masuk ke kulkas tadi jadi es batu. Nah, es batu tadi. Yang awalnya air, nah, yang akhirnya es batu. Es batu tuh bukan air kah? Air juga kan? Nah, air juga. Nah, itu es batu tadi disebut kenyataan air. Maka manusia tadi disebut kenyataan Allah. Maka batang tubuh atau dirinya, diri manusia itu ada diri lahir, diri batin. Itu kenyataan daripada Allah. Yang zahir kenyataan Allah yang zahir. Yang batin kenyataan Allah yang batin. Baik diri manusia yang lahir maupun batin itu merupakan wujud kenyataan Allah yang zahir maupun yang batin. Ingat-ingat kenyataan Allah. Ingat-ingat wujud Allah. Adanya Allah, lain Allahnya lah. Nah, maka pentingnya belajar sifat 20. Jangan sampai adanya wujud ini dijadikan Allah Ta'alanya. Nah, ini wujud.
Mana wujud Allah Ta'ala tadi? Ya alam semesta tadi, apa yang kau lihat, yang maujud tadi. Begitu pula diri kita yang nampak ini wujud Allah. Lahir dan batin wujud Allah. Paling kada belajar sifat 20 dulu tahu dengan wujud Allah. Karena ditanya malaikat, mana wujud Allah? Jar malaikat, mana? Tuhanmu yang bernama Allah tadi mana wujudnya? Nah, kalau ditanya malaikat, kenapa rabbuka, siapa Tuhan engkau? Allah, ujar. Ada apa mendengar bahari waktu kematian kan, waktu betelakin. Nah, ditanya malaikat, mana wujudnya Allah tuh, mana adanya? Bingung aja, garu-garu aja lah. Nah, bingung tadi menjawab. Mana jar malaikat tadi? Adanya Allah tuh mana? Kalau nang kanan, nang ikam lihat nih ini bang malaikat, ini wujud Allah. Gampang, kada melihat ka wujud Allah tadi, kada suah belajar ka malaikat. Nah, itu pentingnya menuntut ilmu tadi. Kalau kita kada tahu di wujud Allah macam mana kalau ditanya malaikat? Kalau banyak lagi pertanyaan. Wah, pertanyaannya marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Jangan engkau tadi Tuhan. Nah, itu ada yang mengartikan tadi engkau tadi ya Tuhan, karena pertanyaannya marrabbuka, siapa Tuhan engkau, jadinya ya engkau tadi ya Tuhan. Nah, maksudnya tadi engkau itu, engkau perhatikan kepada diri engkau tuh, nah terdapat tanda-tanda kekuasaan ujar Allah. Jangan engkau jadi Tuhan. Maka terdapat tanda-tanda kekuasaan pada diri engkau.